Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua waktu yang sangat indah ini untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita percaya Tuhan Roh Kudus pasti mengurapi kita, memberikan kekuatan kita sepanjang hari ini, sehingga hidup kita ada damai sejahtera sepanjang hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Ku mau bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Kami
mau bersyukur, kau mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Memenuhi hidup kami, jamahlah hati kami, jamahlah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Koraba kata kasih, koraba lama seke Yesus, dinama karama selo Jesus Christ. Koraba kalama tikelo, dinama ramase, koraba lama seke Lord Jesus, Lord Jesus. Koraba kasekelo, koraba sekelo Jesus, haleluya. Koraba kalama seke direbelo, yelo. Koraba selo, koraba kalama seke, koraba kasekelo Jesus. Oh, haleluya. Koraba karama se, koraba karama se, dielo, dielo Jesus, unama karase, kurase kelo, direbe, kuraste kelo Jesus, inopo karama kalama, bide kerebelo. Haleluya, haleluya, Yesus, irama karamase, haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas karunia-Mu, anugerah-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nama kaseke, kurama kalamase, kurastelo, kurama lamaseke yosia tumana maka, kurama karamaselo, kurama takaseke, Jesus, Jesus, surakarama kaseke.
Rabakalabaseke. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Tuhan Yesus kami sembah, Tuhan Yesus kami tinggikan, Tuhan Yesus kami muliakan. Engkau yang termulia, Engkau yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gorabakalabase. Yelu. Yerabase. Lord Jesus. Terima kasih. Jesus, goodness, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapa, kau Bapakku yang setia. Tuhan Yesus, kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Engkau yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 dikatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengucap syukur, artinya mengucap syukur, kalau saya baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu ungkapan hati. Ucapan hati terima kasih kepada Tuhan atas
kasih karunia-Nya, atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Ya, ucapan syukur itu seperti itu, mengucap syukur. Nah, di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, artinya apa? Di dalam semua yang ada di dalam kehidupan kita harus selalu mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur pada waktu kita sehat, pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, pada waktu tidak ada masalah di dalam hidup kita bisa mengucap syukur, itu biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yang di sini dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, artinya apa? Semua yang ada di dalam kehidupan kita. Baik kita saat ini mengalami kesulitan, mungkin saat ini kita sedang menderita sakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Lah, apakah kita bisa mengucap syukur? Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, artinya apa? Semua yang terjadi di dalam hidup kita, baik kita pada waktu menderita, pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, pada waktu segala apapun yang ada di dalam hidup kita harus selalu mengucap syukur. Dan di sini katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi siapa? Bagi kita semua, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Harus apa? Selalu mengucap syukur. Lah, Tuhan Yesus pernah mengalami suatu peristiwa, yaitu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 itu tentang apa? Tentang 10 orang kusta. Ini firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita ya. 10 orang kusta ini mengalami kesulitan, mengalami masalah di dalam hidupnya. Apa? Yaitu sakit kusta. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Benar, pada waktu kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, kita harus apa? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada siapa? Kepada orang lain, kepada orang pintar atau apapun. Tetapi datang kepada Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini patut kita contoh. Mengalami masalah, mengalami kesulitan, datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong tahirkan kami ini Tuhan. Jawab Tuhan Yesus apa? Tidak langsung mereka ditumpangi tangan, sembuh, sembuh, sembuh. Enggak. Tuhan Yesus ngomongnya apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Wah, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Orang kusta memperlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada imam-imam. Lah, imam-imam pada zaman Taurat, pada zamannya Tuhan Yesus, ini dianggap orang yang suci. Orang suci. Sehingga orang yang sakit kusta ini tidak boleh datang kepada imam. Harus orang yang sehat. Bahkan orang kusta ini diasingkan, ketemu dengan orang biasa, orang yang sehat saja tidak boleh, sehingga harus dikasih tanda kakinya, itu dikasih kelintingan, supaya kalau jalan bunyi kelinting, kelinting, kelinting gitu, sehingga orang itu tahu bahwa ada orang kusta yang lewat. Atau mereka berteriak-teriak, kusta, kusta, supaya orang-orang yang sedang berkerumun di situ mereka bisa menyingkir. Orang kusta ini dijauhi oleh masyarakat. Mungkin kalau pada tahun 2019 ya, pada waktu ada COVID, ya seperti itu. Orang yang kena COVID, wah dihindari oleh semua orang. Baru kita batuk atau kita wahing ya, bersin. Waduh sudah dikira, wah ini kena COVID, dihindari. Nah seperti itu. Orang yang sakit kusta ini sangat menderita secara lahiriah, secara batin. Tapi Tuhan Yesus ngomong, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. 10 orang kusta ini melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, memang melakukan firman Tuhan itu kalau tidak minta pertolongan Roh Kudus rasanya sulit.
di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mau melakukan firman Tuhan rasanya tidak bisa, tidak mampu. Tetapi kita mempunyai seorang penolong yaitu Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan akan firman Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. 10 orang kusta ini mau datang kepada imam-imam melakukan firman Tuhan. Di dalam hidup kita harusnya seperti itu, melakukan firman Tuhan. Walaupun kelihatan firman Tuhan itu sulit, walaupun firman Tuhan itu mustahil kita lakukan, tetapi kalau kita setia melakukan firman Tuhan, mujizat terjadi. 10 orang kusta ini belum sampai mereka kepada imam-imam, mujizat terjadi. Baru di tengah jalan semuanya sembuh, semuanya menjadi tahir. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya sudah menjadi tahir. Tapi ada satu orang kusta yang dikatakan orang Samaria ini datang kepada Tuhan Yesus. Mereka tersungkur, mengucap syukur. Dikatakan ayat yang ke-18 ini Tuhan Yesus tanya, loh tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 17 dikatakan, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Jadi 10 orang ini tahir semua. Lah 9 orang ini di mana? Kok tidak mengucap syukur? Dicari oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam kehidupan kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah menerima berkat keselamatan dari Tuhan, kita sudah ditebus dari segala dosa kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kita dicari. Misalnya maaf seperti Pak Arton, loh di mana Pak Arton ini kok tidak mengucap syukur kepadaku? Di mana Farel kok tidak mengucap syukur? Lah harusnya di mana Hari kok tidak mengucap syukur? Dicari oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau mengucap syukur, Tuhan mencari. Contohnya ini, ayat yang ke-17 ini, bukankah 10 orang itu semuanya sudah tahir? Lah di mana yang 9 orang? Makanya Bapak Ibu Saudaraku, memang di dalam kehidupan kita, orang yang bisa mengucap syukur itu cuma 1%. Ada orang 10 yang semuanya diberkati Tuhan, tapi yang selalu mengucap syukur cuma ada 1 orang. Ada orang 100, cuma 10 orang. Tapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita selalu mengucap syukur. Amin. Sehingga kita tidak dicari Tuhan. Di mana anak-anakku ini, di mana umatku ini yang sudah aku berkati, yang saat ini sudah bangun pagi dalam keadaan sehat, kok tidak mengucap syukur? Di mana mereka? Jangan sampai Tuhan bertanya kepada kita, di mana kamu? Bapak Ibu Saudaraku, ternyata orang yang bisa mengucap syukur ternyata luar biasa. Di sini dikatakannya 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau mengucap syukur dalam segala hal, dikatakan Tuhan, imanmu menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata orang yang bisa mengucap syukur itu dapat berkat ganda. Yang pertama, berkat secara jasmani. Kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati. Kemudian apa? Kita juga mendapat keselamatan dari Tuhan. Ini yang terpenting. Apa artinya kalau kita mempunyai harta benda yang banyak? Kita diberkati secara jasmani, tetapi kita tidak mendapat keselamatan. Tidak ada artinya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau kita selalu mengucap syukur, kita mendapat berkat ganda. Berkat secara jasmani,
juga secara rohani. Kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Iman kita telah menyelamatkan kita semua. Kita semua pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendapat berkat secara jasmani, kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan apa ku membalas kasih-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu sudah mengajar kami supaya kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami semua. Kami harus selalu mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada. Kalau mereka saat ini sedang sakit, baik mereka yang oknam di rumah sakit, maupun mereka yang saat ini sakit di rumah, kami percaya tangan Tuhan Yesus menjamah umat-Mu yang sakit ini pada bagian-bagian yang sakit dijamah oleh Tuhan. Sehingga aliran-aliran kesembuhan mengalir terus dari ujung rambut hingga telapak kaki umat-Mu. Mengalir aliran-aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh sehat, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kamu semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu, sertai mereka semua pekerjaan apapun. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, juga berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan berkati rumah tangga umat-Mu, ada kerukunan, ada damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu ini. Tuhan, Kau tolong umat-Mu yang masih belajar, baik mahasiswa maupun pelajar, diberi Tuhan roh hikmat, roh kepandaian, masa depan mereka, masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Engkau. Juga bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama, kita menerima berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini, sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.